Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membawakan renungan hari Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus, tanggal 25 Desember tahun 2024, dengan bacaan Alkitab terdapat pada Lukas pasal 2, ayat 11 sampai ayat 14 yang berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, adalah Joseph Ford Newton yang berkata, "Saya pikir cuma Allah yang bisa sampai pada gagasan tentang Natal. Begitu indah tak terselami oleh kefanaan insani, begitu duniawi, namun toh begitu ilahi. Kedalaman hikmahnya memaksa lutut bertekuk dalam sikap sujud, semarak keindahannya meremukkan melumat hati. Begitu sederhana, tetapi begitu berarti. Begitu surgawi, tapi toh bukan fiksi. Natal adalah fakta. Natal adalah realitas, sebuah peristiwa ketika Allah mendunia, memanusia, memang tak tercerna oleh nalar dan akal. Karena itu, ia bisa disangkal, tetapi mustahil ditangkal. Itulah Natal. Natal merangkum seluruh dunia ke dalam pelukannya, melintasi batas-batas benua, menembusi kendala batas-batas budaya. Memang tidak seluruh dunia merayakan Natal, namun melalui Natal, seluruh dunia dirayakan Allah. Itulah Natal. Lukas 2 ayat 10-11 mengatakan, "Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Tidak seluruh umat manusia menerima Natal, namun melalui Natal, seluruh umat manusia diterima Allah, siapa saja, di mana saja, Anda dan saya. Oleh karenanya, Natal tidak pernah hanya monopoli satu dua bangsa. Itulah Natal. Ide Sinterklaas dan pit hitam misalnya adalah sumbangan dari Belanda. Tradisi pohon Natal berasal dari Jerman. Lilin-lilin terang untuk pertama kali dinyalakan di Irlandia. Kebiasaan saling berkirim kartu Natal berawal dari Inggris, sedangkan menghias rumah dan sudut-sudut jalan adalah impor dari Italia. Nah, siapa tahu tari-tarian Afrika, tradisi meditasi India, atau hiasan rotan dan bambu dari Indonesia kelak juga akan ikut mewarnai perayaan Natal di seluruh dunia. Bukan cuma mampu melintasi cagar-cagar budaya, Natal juga melampaui batas-batas aliran dan denominasi. Natal adalah sebuah pesta oikumenis. Lagu "O Little Town of Bethlehem" digubah pada tahun 1868 oleh Philip Brooks, seorang Episkopalian atau Anglikan. "Joy to the World" adalah karya Isaac Watts pada tahun 1719, seorang pendeta independen. "Silent Night, Holy Night" yang terkenal itu adalah ciptaan Joseph Moore 1818, seorang Katolik. "It Came Upon the Midnight Clear" adalah persembahan Edmund Hamilton Sears tahun 1815, seorang Unitarian. Dan "Hark the Herald Angels Sing" disumbangkan pada tahun 1789 oleh Charles Wesley, seorang Metodis. Natal melumerkan perbedaan jarak, menjembatani jurang-jurang budaya, menghancurkan eksklusivisme denominasi. Sebab Natal adalah hadiah Allah bagi seluruh dunia dan segenap umat manusia.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena itu, tidak ada tragedi yang lebih besar daripada ketika perayaan Natal kita tanpa disadari melarutkan kita ke dalam suasana mabuk pesta, lalu membuat kita lupa pada dunia di sekitar kita. Sebab Natal adalah ketika Allah begitu ingat dan begitu prihatin akan dunia. Oleh karena itu, tidak ada dosa yang lebih besar daripada ketika kita menjadikan perayaan Natal kita sekedar sebagai kesempatan untuk merengkuh kenikmatan sepuas-puasnya bagi diri kita sendiri. Ketika Natal cuma menjadi kesukaan bagi kita, sebab Natal adalah ketika Allah mempertaruhkan segala sesuatu termasuk dirinya untuk menawarkan dan mewujudkan kesukaan bagi dunia. Oleh karena itu, tidak ada ironi yang lebih besar selain mencuatnya kesenjangan sosial antara mereka yang berpunya dan mereka yang tidak berpunya pada hari-hari Natal. Antara mereka yang dapat bernyanyi-nyanyi dengan riangnya, "Hai dunia, gembiralah," dan mereka yang malam-malam ini sedang meratap menanti keadilan. Antara mereka yang bertanya, "Makan siapa kita besok pagi?" dan mereka yang bertanya, "Makan apa kita malam ini?" Sebab malam ini para petani yang tanahnya masih diselimuti ketidakpastian, petani yang panennya gagal masih diliputi kecemasan yang dalam, dan istri-istri yang suaminya jadi korban PHK masih amat penasaran. Tidak mungkin tidak, malam ini kita mesti mengingat mereka yang bernasib malang. Sebab Natal adalah ketika Allah menyatakan solidaritasnya yang penuh terhadap penderitaan manusia. Natal adalah ketika Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Natal juga mengingatkan kita bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani pasal 4 ayat 15. Namun justru karena Natal adalah kesukaan bagi dunia, maka di dalam dirinya Natal bukan cuma gebiar-gebiar pesta bersiram cahaya berjuta warna. Sebaliknya lah, di dalam dirinya Natal memendam dimensi kesuraman dan kemuraman yang hakiki, yaitu kontras antara harapan dan kenyataan, kontradiksi antara apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, paradoks antara apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dilakukan manusia. Natal tidak menyembunyikan fakta. Pernyataan malaikat di padang Efrata itu sungguh berbeda dengan pernyataan sementara pejabat yang selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak. Penulis Injil Yohanes malah tanpa tendeng aling sejak awal mengungkap dan menyingkapkan kontras, kontradiksi dan paradoks itu, tidak menutup-nutupi. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 10 sampai ayat 11. Natal adalah ketika manusia menolak Allah, tetapi Allah menerima manusia yang notabene menolaknya. Sebab itulah Natal sepenuhnya adalah prakarsa dan tindakan ilahi. Cuma Allah, seperti kata Joseph Ford Newton, yang bisa sampai pada gagasan tentang Natal. Kita hidup di dalam kontradiksi itu. Kontradiksi antara Allah yang menerima manusia dan manusia yang menolak Allah. Dan hidup di dalam kontradiksi seperti itu, oh alangkah sulitnya.
Apalagi simbol-simbol Natal itu sendiri begitu kontras dengan ukuran kebiasaan kita. Bukan Yerusalem, melainkan Bethlehem. Bukan istana, melainkan kandang. Bukan singgasana, melainkan palungan. Bukan raja dengan jubah kebesaran, melainkan bayi berbendung lampin. Tidak ada yang monumental, tidak ada yang spektakuler. Sebab itu, mudah kita lecehkan, sulit kita percayai. Ini membuat saya teringat kepada apa yang terjadi pada Wright bersaudara melakukan penerbangan perdana berpuluh-puluh tahun lalu. Orang melecehkannya. Dengan sinis ada orang yang berkata, "Saya sama sekali tidak percaya. Sungguh mustahil bila orang bisa terbang seperti burung. Atau kalaupun bisa, tidak mungkin orang itu berasal dari Dayton, Ohio." Tetapi apa yang terjadi berawal dari penerbangan yang cuma mampu menempuh 36,5 meter dan berlangsung hanya 12 detik itu, kini orang mampu terbang dengan kecepatan hipersonik 2.600 lebih kilometer per jam. Natal ingin melepaskan manusia dari penjara megalomaniaknya, cuma terpikat pada sesuatu yang besar, tinggi dan banyak, padahal justru disitulah manusia paling banyak tertipu. Selalu begitu sejak dari Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Lukas 2 ayat 12 berkata, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Natal mengajak manusia untuk kembali pada yang hakiki, tidak terpedaya oleh tipuan-tipuan visual yang menarik. Natal mengajak manusia kembali mencintai yang kecil, lemah dan sederhana. Bayi yang terbungkus lampin dan terbaring dalam palungan. Small is beautiful. Kecil itu indah, kata Schumacher. Bukan to have more, melainkan to be more. Bukan mempunyai lebih banyak, kata Sri Paus, melainkan menjadi lebih baik. Jangan cuma mengejar angka, tetapi usahakanlah mengejar yang bermakna. Jangan cuma terpancang pada kenyataan yang Anda lihat sekarang, tapi perhatikanlah potensi-potensi yang tersedia bagi masa depan. Fakta yang Anda lihat sekarang memang cuma seorang bayi, namun di balik fakta itu sesungguhnya lah sebuah kenyataan baru sedang diperkenalkan oleh Allah. Kenyataan baru yang menentukan bagi masa depan yang sama sekali baru. Barang siapa cuma mau melihat fakta dan mengabaikan kenyataan akan terkecoh, akan kecewa. Sebab kenyataan baru selalu mulai dengan fakta yang terlalu sederhana. Misalnya, siapa yang menyangka bahwa mesin uap ciptaan James Watt adalah awal suatu revolusi industri yang menggelinding bagai bola salju, melanda dan mengubah seluruh wajah dunia? Rakyat kecil juga begitu. Sekarang barangkali ia tampak begitu lemah, gemetar dan ketakutan oleh gertak kecil atau ancaman senapan. Tetapi jangan melecehkannya, sebab sekali ia bangkit, kekuatannya bagaikan banjir lahar, tak tertahankan oleh apapun atau siapapun. Sedang yang sekarang tampak begitu besar dan dikjaya, betapa jelas sejarah mengajarkan kita bahwa kebesaran itu begitu sementara dan kemuliaan kekuasaan itu begitu rapuhnya. Hari ini disanjung dan dihormati, besok dikutuk dan diumpat. Itulah Natal. Ia mengajak kita menungkik sampai ke inti, tidak terhenti di permukaan. Ia menyipak hakikat kehidupan yang terdalam, tidak tergiur oleh penampakan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.